Nah, ini kan try again. Salah satu mitosnya kalau nggak bisa absen berkali-kali, kayak lo harus senyum ke satu ruangan yang ada di pojok sini. Ini ada satu tangga ke atas nih. Akhirnya tangga ini dipotong karena waktu itu ada seorang penyiar, waktu itu dia lagi baru dari kamar mandi, dia keluar. Oke, airnya bunyi sendiri. Kayak nge-flash gitu ya. Isi flash lagi. Iya. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada siapa-siapa nih pemirsa Ini nih. tadi kita ya. Datang ke Bandung, tim penelusuran ganjil misteri mendapat kesempatan menjajal horornya Radio Ardan yang angker. Suasana malam, penerangan yang sengaja dibuat minim, membuat suasana penelusuran gaib terasa lebih wingit. Tim ganjil misteri ditemani Dimasta, salah satu penyiar radio ini yang sekaligus pemandu acara Nightmare Site yang identik dengan Ardan. Lantas, seseram apakah menuju tengah malam di Radio Ardan Bandung yang dikepung horor? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Publik Bandung mengenal Radio Ardan lewat banyak sisi. Radio anak muda ini sudah berdiri sangat lama dengan sejarah panjang. Sejak hampir setengah abad silam. Lewat pasang surut yang tak pendek, Ardan kemudian menempati gedung tua peninggalan Belanda di kawasan asri Jalan Cipaganti, Bandung. Tapi, justru sejak disinilah Ardan seperti identik dengan keseraman, sebab banyak cerita-cerita metafisika selama menempati gedung tua. Ya, Radio Ardan kalau di Bandung sih dikenal agak sedikit mistis lah. Kita kan punya satu program Nightmare, serem-serem, terus bangunan Ardan pun bangunan zaman Belanda, jadi emang udah identik banget. Ini yakin mau masuk nih? Oke, ada satu mitos sih di sini yang mungkin ya mitosnya menarik sih, dan ayo masuk deh. Oke pemirsa, kita coba telusurin kantor ini mulai dari depan. Oke, ini front office-nya ada. Oke. Jalan. Nah, ini nih. Ini satu mesin absen ya, yang punya cerita-cerita tersendiri sih. Ini yang konon katanya suka bunyi-bunyi sendiri tuh ya? Iya, bunyi sendiri, terus katanya kalau nggak bisa absen, ya misalnya contoh nih, misalnya gini ya. Nah, ini kan try again, gitu, kayak coba lagi, padahal jarinya udah benar, udah dilap, udah nggak basah apa segala macam, terus nggak bisa absen. Salah satu mitosnya kalau nggak bisa absen berkali-kali, kayak lo harus senyum ke satu ruangan yang ada di pojok sini. Ini sebenarnya ruangan ownernya. Oke. Ruangan ownernya. Jadi ketika lo absen di sana nggak bisa ngelihat ke ruangan ini, terus kayak cuma senyum aja, terus gak lama kemudian nih, thank you, berhasil. Lumayan berasa gimana ya sih ya? Iya, kalau di ujung sana kalau tadi sempat jalan langsung tiba-tiba agak sedikit merinding gitu. Oke. Ini beberapa kali, saya juga pernah sih beberapa kali kayak gitu. Lagi absen, misalkan kalau ini kan ini berhasil nih. Thank you. Iya, thank you kan. Oke. Berhasil. Jadi kalau misalnya gagal, kayak harus lihat sana. Itu mitos yang tidak tertulis sih.
Iya. Tapi kadang orang melakukan. Dan itu biasanya itu dari mana tuh informasinya? Turun temurun sih. Turun temurun ya? Turun temurun. Awalnya mungkin gimana sih, nggak tahu yang awal-awal ya. Cuman lama kelama ya setiap anak baru dikasih tahu kayak gitu dan setiap dilakuin berhasil. Radio Ardan memang seperti dilahirkan untuk dekat dengan segala yang metafisik. Tidak hanya bangunan yang tua, tapi juga memiliki program horor bernama Nightmare Site yang usianya sudah lebih dari 30 tahun. Penelusuran tim Ganjil Misteri ke kantor radio anak muda ini terasa sangat kuat disaput hawa horor. Lihat saja, saat tiba-tiba kamera mati, begitu melangkah menuju balkon, tempat si merah sering muncul. Tiba-tiba kameranya mati. Nah, ini ada balkon di lantai 2-nya si Ardan. Ya. Terus ke bawah, nah di balkon ini itu sebenarnya tempat yang paling disukai sama sosok penunggu legendaris yang ada di Radio Ardan. Biasanya orang tuh kenalnya si merah. Karena sosoknya cewek pakai baju merah. Jadi biasanya duduk di sini. Duduk di atas sini. Terus duduk, terus dia ngeliat ke bawah gitu. Rambutnya panjang dan si baju merahnya pun dia panjang gitu. Sepertinya agak kerasa merinding dikit. Nah, di sini juga salah satunya. Di sini lebih kayak tempat nongkrong sebenarnya ya, buat dari tim dari Radio Ardan sendiri ya. Iya, tempat nongkrong sama ruang meeting sih sebenarnya juga. Biasanya dipakai meeting juga di sini. Dan si sosok merah itu pun sekarang sering duduk juga di sini. Oke. Dia duduk di atas ini, dia seringnya nongkrong di atas di balkon, terus ngeliatin ke bawah, dan ya merah panjang sih bajunya. Itu yang paling sering sih di sini, sama di sebelah sana tadi. Nyaris di setiap sudut kantor Radio Ardan mengalirkan suasana angker. Situasi ini terus terjadi, bahkan hingga di area luar gedung yang semestinya jauh dari anasir negatif. Di sekitaran lapangan basket misalnya, ada sosok kakek-kakek berbaju putih sering hilir mudik. Lapangan basket. Ya. Biasanya di sini suka kelihatan kayak sosok kakek-kakek gitu pakai baju putih. Dia sering jalan-jalan di sini. Terus sering jalan-jalan. Nah, dulu kita sempat bikin manekin si merah tuh, ceritanya waktu itu lagi open house. Bikin boneka-bonekaan ya kayak ala-ala hantu merah gitu. Kita gantung lah di ring basket ini kan. Iya. Gantung di sini. Terus itu kan bentuknya manekin plastiknya nggak berat ya. Nah setelah acara beres mau diturunin itu manekin tuh jadi berat banget. Jadi kayak susah diangkat gitu Iya, ya. kayak nggak tau kayak berat, kayak ada isinya aja gitu di situ. Dan ternyata menurut orang yang bisa, si boneka itu diisiin sama si sosok yang ada di situ. Sampai akhirnya 7 hari kemudian barulah diturunin si merah itu. Kalau sosok yang lebih menonjol di tempat ini itu lebih ke arah seperti tinggi besar. Dia itu udah lama berada di tempat ini. Bahkan sebelum tempat ini dibangun dia sudah ada di sana. Selain sosok wanita berbaju merah, hampir semua sudut kantor Radio Ardan beraroma mistis. Tapi benarkah ada pintu yang sering mengunci sendiri di toilet perempuan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Ada di bagian bawah, suasana horor mengalir dari bagian kamar mandi. Dulu, pernah ada yang melihat sosok perempuan sedang membasuh rambut di sana. Tidak jauh dari kamar mandi ini, ada kantin yang tak kalah seram. Sebab ada sosok perempuan misterius yang sering mewujud, tapi hilang jika didekati. Oke, sekarang kita coba ke sisi lain dari tempat radio ini ya. Ini satu kamar mandi nih. Ya. Di kamar mandi ini dulu belum kayak gini, jadi dulu masih bentuknya bak gitu. Di sini pernah ada yang ngeliat sosok cewek kayak lagi mandi gitu. Oh, Jadi pintunya kebuka setengah gini. Nah setengah gini, terus dari orangnya datang dari sana, terus dia ngeliat ada cewek kayak lagi panas gitu. Rambutnya panjang, setengah badan dia kelihatan kepalanya dia lagi panas. Nah itu ada di sini. Nah ini area ini sih sebenarnya kantin ya. iya, kalau siang dia kantin. Kadang kalau hari-hari tertentu itu jadi tempat buat dance, ada yang sewa gitu. Oh. Biasanya jadi satu tempat makan juga gitu buat kantinnya. Di sini tuh ada satu sosok cewek. Banyak cerita-cerita serem sih Di sini ya. ya. Salah satunya waktu itu pemancar lagi mati, terus ada satpam, dia mau nyalain gensetnya tepat ada di bawah sini sehingga harus gensetnya itu. Pas dia lagi jalan ke situ, tiba-tiba dia berhenti karena kayak ngelihat ada yang duduk aja di sini, kayak duduk begini posisinya. Wah, habis gitu dia balik lagi ke depan, dipikir itu ada anak Ardan ya yang lagi duduk di kantin. Oh masa sih nggak ada, masa lagi gelap mati lampu gini. Ada yang duduk, terus pas kesini nyamperin nggak ada siapa-siapa. Di sini juga waktu itu ada karyawan nih lagi jalan, dia naik gitu ke atas dari bawah sini, terus dia belok ke sini, dia berhenti karena dia lihat ada yang duduk juga di situ. Wah, langsung pas ditanya mau ke siapa, pas sudah bilang badai kasahan neng gitu, tiba-tiba hilang. Tidak jauh dari kantin, di bagian yang juga sering membuat takut adalah toilet, terutama bagian perempuan. Yang paling sering terjadi hingga saat ini adalah pintu toilet perempuan yang selalu berulah. Sebab pintu yang tak terkunci tiba-tiba sulit dibuka, seperti sedang dikunci dari luar. Toilet cowok sama toilet cewek nih. Nah ceritanya sih kalau di toilet cewek ini gak ada orang ya? Nggak. Namanya biasanya ceritanya di toilet cewek ini suka ada yang kekunci sendiri. Jadi dia lagi di dalam tutup, terus pas beres mau keluar nggak bisa dibuka, padahal kuncinya udah dibuka. Padahal sebenarnya udah buka, tapi kayak ada yang nahan gitu ya. Ada yang nahan. Sampai akhirnya kadang suka telepon, ini gua kekunci nih di toilet apa segala macam. Akhirnya dibantuin, padahal cuma puter aja, tuh udah kebuka, nggak ada apa-apa gitu. Terus sering banget sih kejadian di bahasa cewek. Ini ada satu tangga ke atas nih. Iya. Oke. Itu pemirsa, ini tangga yang sebenarnya nggak tahu nih tangga kemana. Ini tuh tangga ke toren air gitu, penampungan air, tempat nyimpan air. Nah dulu tangga ini sampai bawah sini. Iya. Dulu tangganya sampai bawah, sampai ke bawah sini. Terus akhirnya tangga ini dipotong karena waktu itu ada seorang penyiar, waktu itu dia lagi baru dari kamar mandi, dia keluar. Oke, airnya bunyi sendiri. Kayak ngeflash gitu ya.
isi flash lagi. Iya. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada siapa-siapa nih pemirsa Ini nih. dari tadi kita ya. Jadi ini dipotong dulu karena waktu itu ada ya penyiar cewek pas dia habis dari kamar mandi dia kaget ngelihat ada yang turun dari tangga ini cewek. Tapi kepala duluan. Berbeda dengan toilet perempuan yang sering membuat cewek-cewek menjerit, di bagian laki-laki tidak banyak keseraman terjadi. Hanya sesekali mati lampu tiba-tiba, tapi kemudian menyala lagi begitu saja. Kalau tempat laki-laki sih paling lampu sih. Lampu tiba-tiba mati. Iya, karena tiba-tiba mati gitu dalam kondisi kan saklarnya tuh ada di situ. Jadi kalau ada yang jahil sebenarnya ya bisa kelihatan gitu kayak matiin atau nyalain lampu gitu. Dimana ya kondisinya misalnya lagi cuci tangan gini, terus tiba-tiba mati, nyala terus ya nggak bisa siapa gitu. Jadi apalagi kalau ada penyiar yang baru training di sini, itu kan biasa dapat siaran malam tuh jam 12 ke jam 2 atau jam 2 ke jam 4 subuh. Nah, mereka akan training di sini dan biasanya tuh keganggu di headphone biasanya tuh. Dia akan dengar suara tiba-tiba ada ya kayak teriak wah gitu dari headphone. Padahal kondisinya normal. Terus kadang lagi puterin lagu apa, tapi yang kedenger di radio di luar itu lagu gamelan waktu itu banget. Tadi sekilas melihat videonya dan mencoba untuk interaksi dengan penghuni-penghuni yang ada di sana, memang agak lumayan kuat. Itu salah satu penjaga dari gedung radio ini tersebut. Itu yang biasa menunjukkan kekuatannya ataupun eksistensinya di orang-orang. Jadi emang ada di sebagian daerah ataupun tempat yang memang kita itu harus melakukan permisi ataupun seperti punten, permisi, pamit kepada penghuni-penghuni sekitar agar tidak diganggu. Beberapa kamar mandi di Radio Ardan mengalirkan cerita tak biasa, termasuk toilet perempuan yang pintunya sering terkunci tiba-tiba. Tapi benarkah ada ruangan yang tak pernah dibuka selamanya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Radio Ardan Bandung yang angker juga memiliki lorong paling legendaris yang tak semua orang berani melewatinya sendiri. Bukan lorong panjang, tapi melewatinya seperti berjalan dalam rentang waktu yang tak sebentar. Di tempat ini, orang sering berpapasan dengan sosok tak terlihat. Ada kalanya masih bersinggungan punggung, meski setelah dicari-cari, tak ada siapapun. Nah, ini salah satunya di lorong juga. Jadi ketika lagi jalan sendirian di lorong ini, kadang suka ngedenger kayak ada orang yang jalan juga di belakang kita. Kayak ada yang ngikutin ya? Iya, dia ngikutin. Terus dilihat tuh nggak ada siapa. Terus kalau nggak lagi jalan ini, kayak kelihatan ada bayangan di sini hitam gitu lagi, kayak bayangan orang lagi jalan ngikutin. Gak ada siapa-siapa. Waktu itu sempat kejadian orang lagi jalan di lorong ini main handphone, gitu dia fokusnya di handphone, terus pas lagi jalan ininya kebadukin sama orang kan, sorry, tapi nggak ada siapa-siapa. No. Nah, itu biasanya di lorong ini. Dari lorong horor, penelusuran sampai di sebuah gudang di lantai atas. Inilah yang menurut Dimasta, titik mistik paling sering dihindari orang. Banyak barang-barang tak terpakai serta sebuah kamar yang terkunci. Saat berusaha membuka pintu kamar itu, terdengar suara misterius
yang membuat merinding. Dan di sini sering nih ada kejadian-kejadian aneh, kayak orang biasanya nyerupain teman-teman gitu. Oh, Lihat orang tiba-tiba lagi jalan, tapi ternyata orangnya tuh udah pulang misalnya. Gitu tuh sering banget sih di daerah sini. Dan di atas itu ada gudang. Mungkin- serem sih. Kalau harus sendirian naik ke Sendirian. atas ini. Iya, ini salah satu rekomendasi yang paling serem sih di sini. Karena kalau lagi meeting kan sebenarnya di bawah ruang meeting nih. Mm-mm. Terus kadang kita suka ke distract itu ngeliat ke atas, kayak ada yang jalan, padahal kan lokasinya sempit banget. Kayak ada yang jalan lalu-lalang gitu. Lihat ke atas, padahal nggak ada siapa-siapa. Aduh. Kayak ada suara. Bunyi, ada bunyi-bunyi gitu ya? Kayak ada bunyi mendesis gitu. Kedengeran nggak sih? Tadi sih sempet. Kayak tuh. Kayak nafas gitu. Assalamualaikum. Halo. Tapi benarkah Radio Ardan memiliki ruangan yang tidak pernah sekalipun dibuka? Di sana ada pintu yang nggak boleh dibuka. Di balik itu ya, di balik pilar itu ya? Iya. Di balik pilar ini kan? Berada di kawasan tua bekas peninggalan Belanda, Radio Ardan Bandung dikenal memiliki aura metafisika yang menghentak. Tidak sembarangan orang berani bermain-main, apalagi pada malam hari sendirian. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.